Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar nama Putri Duyung, kita pasti langsung teringat pada sosok makhluk mitologi yang tinggal di bawah laut berupa manusia bertubuh ikan. Meski sosok Putri Duyung dianggap mitos dan dongeng semata, namun beberapa orang meyakini bahwa makhluk satu ini benar-benar nyata. Namun bagaimanakah pandangan Islam berkaitan dengan Putri Duyung ini? Mulai dari keberadaannya, wujud, rupa, bahkan hukum menikahi dan memakannya. Simak berikut ini penjelasannya. Ternyata Putri Duyung memiliki sebutan yang berbeda di tiap tempat. Di Afrika Barat dan Tengah, Putri Duyung memiliki sebutan Mamiwata. Lain lagi jika di negara Rusia dan Ukraina, mereka memiliki sebutan Rusalki atau Rusalka dan disebut Merrow jika di Irlandia. Sedangkan dalam kitab Ajwibah Az-Zarqani disebut dengan Admiyatul Bahar atau manusia laut. Dalam kitab Hasyiyah Al-Bujairimi disebut dengan Bana'atul Rum. Sedangkan dalam kitab Hayah Al-Hayawan disebut dengan Insanul Ma' serta Syaikul Bahr untuk yang jantan. Sementara itu Syekh Fauzan menyebutnya Hurriyah Al-Bahr atau peri laut. Dalam Islam dijelaskan jika ciri fisik Putri Duyung itu persis seperti yang digambarkan dalam animasi-animasi. Ia berwajah cantik dengan wujud setengah manusia dan setengahnya lagi berwujud ikan. Hal itu diterangkan dalam kitab Hasyiyah Al-Bujairimi jilid 4 halaman 230. Banat Ar-Rum adalah ikan di laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang, warnanya condong kecoklat-coklatan, memiliki fard atau kemaluan dan payudara. Dapat berbicara namun tidak dapat dipahami. Mereka tertawa dan terbahak-bahak. Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut, kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut. Yang dipertanyakan adalah apa hukumnya menikahi Putri Duyung dalam pandangan Islam. Karena jika dia manusia, maka berlaku pula hukum manusia padanya, yaitu halal untuk dinikahi. Tapi jika Putri Duyung adalah hewan laut, maka haram untuk dinikahi tapi halal untuk dimakan. Imam Az-Zarqani menjelaskan dalam kitabnya Ajwibah Az-Zurqani halaman 46. Al-Imam Az-Zurqani Al-Maliki rahimahullah, beliau ditanya, peri laut jika dinikahi oleh manusia, apakah peri laut tersebut akan bersama manusia itu kelak masuk surga? Beliau menjawab, peri laut termasuk dari kalangan hewan, maka tidak boleh menikahinya. Dan jika disetubuhi, maka pelakunya harus dihukum ta'dzib atau ta'zir, yaitu hukuman yang bukan had karena sebuah tindakan kemaksiatan dan kriminalitas. Dan peri laut pada hari kiamat akan menjadi debu seperti hewan-hewan lainnya. Ternyata dalam Islam hukum memakan Putri Duyung diperbolehkan dan tidak akan menjadi dosa bagi siapa yang memakannya. Karena hakikatnya Putri Duyung termasuk dalam golongan hewan laut. Seperti penjelasan Syekh Fauzan mengenai hukum memakan Putri Duyung. Wahai Syekh yang mulia, semoga Allah selalu memberi taufik. Ada sebagian para nelayan yang ahli tentang ikan menyebutkan bahwa di laut ada ikan yang kepalanya seperti kepala wanita dan dia memiliki wajah seperti wajah wanita. Apakah boleh dimakan?
dan mereka menamainya dengan Huriyah atau peri laut. Beliau menjawab, ada namanya manusia laut, ada ikan yang memiliki bentuk seperti manusia yang mereka namai dengan manusia laut. Setiap hewan laut yang diburu maka boleh dimakan walau dia berbentuk seorang lelaki atau wanita. Syekh Ibnu Utsaimin, beliau juga pernah ditanya tentang manusia laut ini, dan beliau berfatwa akan bolehnya memakan hewan laut ini dengan berdalil dari hadis Nabi tentang laut bahwa dia suci airnya dan halal semua hewan-hewannya. Hadis riwayat Abu Daud. Itulah pandangan ulama terkait sosok Putri Duyung yang hingga saat ini masih menjadi misteri keberadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.